Talaga tahu gimana yang terkenal banget di Bandung. Ayo kita langsung aja lihat ke dalam. Halo keluarga Talaga, kami dari Universitas Kristen Maranatha. Kami mendapat tugas proses bisnis di mana kita akan mewawancarai Bapak sebagai owner dari Tahu Talaga. Saya Hendra Gunawan, saya pemilik pabrik tahu Talaga ini keturunan ketiga. Ya, kita udah dari 1923 di sini, jadi udah 101 tahun ya. Tuh. Jadi umur kami sama dengan Walt Disney dan Warner Brothers. Ya, sampai sekarang ada. Ini saya keturunan ketiga. Oke, silahkan. Ya Bapak, jadi di sini kami memiliki beberapa pertanyaan. Ada tahapan pasokan bahan baku, bahan penyimpanan bahan, tahap persiapan dan produksi dan lain-lain. Mulai saja kita bertanya, bagaimana Bapak memilih dan menjalin hubungan dengan pemasok kacang kedelai? Apa kriteria utama dalam pemilihan bahan baku Bapak? Oke, yang saya pelajari sudah 20 tahun lebih nih ya, kalau kacang kedelai itu memang nggak bisa sembarangan. Karena kami juga jual tahunya juga nggak sembarangan ya, itu harganya juga berbeda, kualitasnya juga jelas harus berbeda. Jadi nggak boleh sembarang asal kacang kedelai aja kita tampung. Jadi kriteria biasanya sih itu adalah biasanya ya, itu kedelainya tuh relatif bersih ya. Bersih itu maksudnya tuh jangan terlalu banyak kotoran, jerami, tanah, batu gitu. Nah, terus kedua itu harus kering ya, dan ada kriterianya. Keringnya berapa persen atau basahnya berapa persen gitu. Kalau terlalu basah jelek kedelainya, nggak bisa ya. Dan terus ya kedelai juga jangan terlalu muda ya, juga jangan terlalu tua juga ya. Jadi pas aja. Jangan banyak kedelai yang mati ya. Kualitasnya itu diperhatikan banget. Emang iya, jadi supplier kami nggak bisa sembarangan atau kasih kedelai sembarangan aja gitu kan. Kadang-kadang kan orang-orang pengen untung ini, untung itu gitu, campur ini campur itu, ketahuan mas saya di sini. Jadi hasilnya ketahuan gitu. Jadi nggak bisa ngebohong, mas saya balikin nanti gitu. Supplier sih kedelai saya ada beberapa gitu ya, dan seperti biasa nggak boleh bergantung pada satu orang ya gitu. Jadi dia nanti ada macam-macam atau kedelainya nggak ada stok kan, saya ada lagi yang lain sama. Itu sih. Untuk tahapan penyimpanannya nih Pak, bahan baku, bagaimana proses penyimpanan kacang kedelainya nih Pak untuk menjaga kualitasnya sebelum diolah? Sebetulnya kedelainya tempatnya gudangnya harus kering ya, gitu kan, jangan lembab ya. Terus harus ditaruh di atas palet jelas ya, jadi nggak boleh langsung nempel ke lantai. Terus ditumpuk gitu kan, berapa tumpukan. Dan juga penyimpanan kedelai itu tergantung dari kedelainya ya. Biasanya kami nggak lama-lama, karena kalau makin lama nanti takutnya kedelai ntar berubah ya gitu. Jadi lebih baik yang baru gitu kan, panen isi lagi, panen isi lagi. Tahapan penyaringan dan pemisahan, alat apa yang biasanya digunakan di ini Bapak? Ini udah masuk proses produksi ya. Biasanya kan gini ya, jadi tahapannya kan kedelainya tuh kita cuci terlebih dahulu. Dicuci itu penting banget supaya bersih ya. Nah, setelah proses pencucian baru direndam sampai dicuci, direndam bisa 4 sampai 5 sampai 6 jam. Nah, terus setelah itu dicuci kembali ya, baru digiling. Ya, nah proses penggilingan itu setelah si kedelainya tuh dia jadi membesar dan empuk ya. Nah jadi gampang buat digiling. Nah, setelah digiling dia jadi bubur nanti.
Yang buburnya itulah yang nanti diperas ya, dicampur air panas, diperas. Jadi dipisahkan ampasnya dengan sarinya yang keluar. Itu ada mesinnya tersendiri ya, dipisahkan. Jadi si airnya keluar, si ampasnya sendiri kita simpan untuk makanan ternak, nanti ada yang ambil setiap subuh ya. Nah, sarinya inilah yang disebut susu kedelai. Dan semua tahu itu dibuatnya dari susu kedelai. Jadi tanpa susu kedelai nggak bisa dibuat tahu. Nah, setelah susu kedelainya itu diambil, baru kita rebus susu kedelainya sampai ke titik didih. Ya, kalau di kami ini sampai 25-30 menit ya. Nah, setelah mendidih baru nanti dimasukkan ke tong-tong stainless. Disitulah nanti diberikan bibit tahu ya, supaya dia bisa menggumpal kan. Caranya hampir sama kayak Koagulasi ya, betul, koagulasi. Namanya kalau bahasa Inggrisnya kan bean curd ya, itu kerdel gumpal ya. Jadi bukan difermentasi. Kalau fermentasi itu tempe. Digumpal tuh hampir sama dengan bikin yogurt, bikin keju, digituin gumpal ya. Dan bibitnya beda-beda gitu. Nah, ini menggumpal, nah terus udah gitu jadi bisa dicetak jadi tahu ya. Nah, setelah itu proses pencetakan, dicetaknya terserah macam-macam, mau cetak manual, memakai kain gitu kan, atau cetak dengan cetakan kotak ya, wadahnya gitu kan. Itu hasilnya nanti macam-macam pula, jadinya tuh tahunya bentuknya juga macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih lembut, ada yang lebih cepat hancur. Distribusi dan pengiriman. Bagaimana sistem distribusi yang Bapak terapkan untuk menjangkau konsumen? Oke, untuk menjangkau konsumen itu pertama ya, kalau dulu tuh kita lebih mementingkan konsumen yang datang langsung kemari. Ya, Yang mencari langsung ya, Pak? Ya, biasanya tuh sampai sekarang konsumen masih datang langsung, cuma memang karena zaman sudah berubah pas pandemi waktu sekarang yang online dari seperti partner kami ya, dari GrabFood, GoFood, ShopeeFood segala macam, itu mereka berperan sekarang ya. Masyarakat ada yang berbeda, ada yang pengennya cuman ketik-ketik handphone terus datang aja sendiri tahunya. Itu ada yang seperti itu sampai sekarang. Terus juga swalayan pasar tradisional ya, itu distribusi kalau untuk di Bandung ya. Nah, khusus buat kota-kota lain seperti DKI sekitarnya, Jabodetabek, kita kirim juga sampai ke Semarang, Surabaya, Denpasar ya. Nah, itu khusus tahunya kita steril ya, supaya lebih kuat, tetap sampai pengawet kita vacuum pack. Kita kirim pakai kalau Jabodetabek kita sendiri Armada ada punya, ada 3 ya, itu semuanya mobil box yang diisi untuk chiller khusus gitu kan, pendinginnya khusus chiller 7-10 derajat kita kirim ke sana, jadi tetap fresh ya. Kalau untuk ke luar kota yang lain, Semarang sampai Denpasar, kita pakai rekanan kami yang juga punya mobil box yang seperti itu untuk dikirim ke sana ya. Itu pendistribusiannya sih sampai sekarang. Jadi selain swalayan tuh ada restoran-restoran yang kita kirim sampai keluar kota juga, pelanggan-pelanggan kami ya gitu. Strategi Bapak lah ya? Ya, jadi kita ada macam-macam pelanggan ya. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan 1 atau 2 aja. Kita nggak bisa duduk aja diam puas ya. Kita harus selalu berusaha. Terus gimana ya caranya supaya masyarakat luas lebih tahu ya. Kan ada macam-macam tahu, termasuk ada tetangga kita ya. Nah kan gimana sih mereka supaya bisa tahu nih tahu kami itu seperti ini loh dan sebagainya ya. Ya kan berarti kita nggak bisa duduk diam aja kan ya. Jadi kita pakai juga metode yang sekarang dipakai kan, TikTok lah, Instagram lah dan sebagainya gitu kan. Berarti sudah berkecimpung di situ ya, Pak? Sudah, Anda lihat sendiri Instagram kami @tahu talaga. Ya, saya sendiri aktornya karena kita nggak usah sewa lagi aktor lain. Selagi bisa ya, Pak? Gitulah. Itu sih ya. Sekarang sudah sampai di kontrol kualitas dan keamanan pangan pada saat pengiriman. Bagaimana sistem quality control yang Bapak terapkan di setiap tahap produksi? Oke, jadi di setiap tahap ini kita ada kontrol kayak misalkan untuk ke kualitas dan keamanan pangannya ya. Pertama dari kacang kedelainya dulu aja, sebelum dicuci dan sebelum direndam itu kita saring dulu
kering ya. Keluar dari karung disaring, takutnya ada bahan-bahan metal dan sebagainya yang masuk ke situ dan sebagainya ya. Kadang si penyaringnya kita pakai magnet di tangannya ya, terus udah gitu supaya kalau ada metal apa nempel di situ kan. Nah terus sampai di penggilingan itu supaya jangan ada bahan-bahan yang tergiling yang dari metal kan, kalau nggak gilingnya rusak ya. Nah terus sudah sampai di perebusan susu kedelai juga, begitu susu kedelainya keluar itu kita saring kembali sehingga barang-barang kalaupun juga ada sesuatu yang tertinggal yang nggak seharusnya di situ tuh ketahuan pasti ya, sehingga waktu pas pengadonan tahu, penggumpalan, cetakan itu sudah nggak ada lagi benang asing ya. Nah satu-satu benang asing lain itu adalah benang dari kain tahunya. Nah itu kan, nah jadi kain tahunya itu harus kita jahit semuanya pinggir-pinggirannya, dan setiap hari 2 kali sehari karyawan kami itu harus memeriksa semua kain-kain. Kalau ada yang lepas benangnya itu harus diafkir dan kita perbaiki ya. Nah setelah itu baru prosesnya itu dipres tahunya, dan setelah jadi dipotong-potong atau dibuka dari kainnya, kita rebus lagi. Proses perebusan itu proses terakhir ya. Di sini ada tahu kuning dan putih. Kuning itu pakai kunyit asli, nanti kalian bisa lihat bedanya kalau kuning asli kunyit sama yang bukan tuh kayak gimana. Terus kita kasih garam lebih banyak buat yang kuning, yang putih itu garamnya lebih sedikit dan nggak dikasih kunyit ya. Itu gunanya untuk fungsi untuk macam-macam masakan yang berbeda. Nah setelah itu siap saji ya. Nggak bisa. Sudah gitu aja. Tinggal diolah berarti konsumen Iya. Kuning ya kuning ini paling kuning gitu. Kalau lebih kuning dari ini biasanya bukan kunyit tapi pewarna buatan, dan biasanya nggak luntur-luntur. Tahunya ya, nah ini bisa dimakan ya langsung tuh. Nah, kalau dari sini langsung makan, kalau di pasar jangan ya. Boleh coba, boleh coba. Habisin aja buat kamu kurus. Hah? Ya. Ambil yang banyak. Nah. Kalau ini yang siapa? Itu yang tahu pong sebutnya, kayak tahu susu ya, betul. Nah kalau tahu susu kan kalau di Bandung kan, kalau di Lembang ya, itu kan dicampur susu sapi dan mentega. Kalau kami murni kedelai, ini vegan semuanya. Itu lebih lembut dari yang ini lembut ya? Iya, lebih lembut lagi. Tapi bisa kering luarnya, mau digorengin nggak? Nanti cobain ya. Itu susu kedelainya tuh deh. Itu terus penyaringnya ya. Jadi salah satu bahan pengaman, jadi di situ semua kotoran atau kalau masih ada itu kesaring. Ya. Jakarta makan tahu oma, ya. Itu tahunya dari kami. Terus kalau makan ke Pak Gembus, ini pesanan Pak Gembus yang di Jakarta DKI. Gimana? gacor.